pada pukul 19.00. Keluarga penerima kebaktian yang pertama Bapak Bobi Adi Kuswandi, yang kedua Bapak Asar Bosi, yang ketiga Bapak Iswadi Paindan, ditempatkan di gereja. Saya ulangi untuk kebaktian BPK Perempuan, keluarga penerima kebaktian adalah Nyonya Tri Warnita Eras, yang kedua Nyonya Reni Robi, yang ketiga Nyonya Yeni Prayitno, juga ditempatkan di gereja. Kebaktian anak sekolah minggu dilaksanakan secara online setiap hari Minggu pukul 9.00 di rumah masing-masing secara online, terdiri dari 3 kelas. Dengan ini kami selalu menyampaikan kepada seluruh jemaat dan keluarga-keluarga yang mempunyai anak usia sekolah minggu untuk bergabung dalam kebaktian sekolah minggu Gereja Kristen Sulawesi Barat Jemaat Bukit Sion Lumujung 1 Agustus 2021. Untuk hari ini masih dilaksanakan di gereja. Teman saya di warta jemaat warta tambahan disampaikan kepada seluruh jemaat agar senantiasa mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Yang kedua, pada hari ini akan dijalankan pulih khusus untuk sentralisasi gaji pendeta GKSP. Yang ketiga, katekisasi CD remaja dilaksanakan pada hari ini pada pukul 19.00 setelah kebaktian sore. Demikian warta jemaat yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Atas perhatian seluruh warga jemaat diucapkan banyak terima kasih. Kita akan masuk dalam ibadah. Saya persilahkan seluruh warga jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Mazmur 150. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Hallelujah.
pagi ini, itulah datangnya daripada pihak Allah yang telah menjadikan langit, bumi, serta sekalian isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas sidang jemaat kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta dengan pimpinan Roh Allah yang kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan jemaat menghadap Tuhan. Sidang jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, puji syukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan-Nya yang terus kita alami hingga saat ini. Untuk itu mari kita kembali mengungkapkan syukur kita di hadapan Tuhan dengan bersama-sama memuliakan, membesarkan Dia dari nyanyian NKB 17 ayat 1 dan 3. Sementara itu seperti yang sudah diwaktakan ke tengah-tengah sidang jemaat, melalui kebaktian ini akan dijalankan penuh khusus dalam membantu program sinode yang desentralisasi dari pendeta GKSB. NKB 17 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Ya Tuhan Allah kami yang diam di dalam kerajaan surga, kami datang menghadap kehadirat-Mu, memuliakan, membesarkan Engkau. Seberapa kami umat-Mu yang Kau hentar mengambil bagian dalam kebaktian di pagi ini, dalam ketulusan hati kami bersama-sama kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu yang telah kami alami seminggu yang lalu hingga hari ini. Kami tetap ada, kami tetap mendapatkan perlindungan Tuhan sehingga kami aman. Dan karena itu kami kembalikan puji dan syukur hanyalah bagi-Mu.
Lebih lagi di hari yang Engkau khususkan untuk kami berbuat bakti. Kami umat-Mu telah hadir di tempat ini, telah menyiapkan diri dalam kami mengikuti seluruh rangkaian kebaktian di pagi ini. Tuhan, Engkau pimpin kami. Tuhan, Engkau menguasai kami, sehingga jalannya kebaktian ini kami akan selalu hanya mengerahkan hidup kami kepada-Mu, Tuhan, yang sudah memberkati hidup kami, yang selalu sedia menuntun menyertai kami, sehingga kiranya semua ungkapan syukur yang kami laksanakan di hadapan-Mu dalam kebaktian ini berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua. Ya Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, melandasi kebaktian kami di hari Minggu pagi ini, kami akan membaca sekaligus akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, menjadi kerinduan kami untuk Tuhan isi dengan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu menjadi penuntun di dalam kami berjalan. Dan karena itu Tuhan, Engkau menguasai dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, menjadikan kami semua menjadi tanah-tanah yang subur, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, firman-Mu boleh bertumbuh dan pada waktunya boleh berbuah, karena Tuhan yang memberkati kami dalam menyambut firman-Mu di saat ini. Untuk hamba-Mu yang akan mewartakan firman-Mu, hamba-Mu adalah manusia biasa, dan karena itu Engkau mengurapi hamba-Mu sehingga dapat memperkatakan firman-Mu hanyalah seturut dengan kehendak Allah sendiri. Tuhan, kami umat-Mu menyadari bahwa kami tidak luput dari salah dan dosa. Di dalam hati kami, pikiran kami, tutur kata, tindakan, dan karena itu kami datang di hadapan-Mu memohonkan Tuhan mengampuni kami. Ya Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, segenap kami umat-Mu yang hadir telah siap mendengarkan firman-Mu. Karena itu berfirmanlah kepada kami sekalian. Ini doa kami yang kami bawa di hadapan-Mu hanya melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat dikasih Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan yang melandasi kebaktian kita di pagi ini. Telah saya siapkan dari Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai ayat yang ke-52. Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai ayat yang ke-52. Mari kita membaca secara berbalasan firman Tuhan. Saya akan mulai membacanya pada ayat yang ke-45. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun meredalah.
Mereka sangat tercengang dan bingung. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, lalu kita pelihara dalam kehidupan kita. Amin. Akan mengantar kita dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca secara berbalasan. Kita kembali memuji Tuhan dari nyanyian MKB 203 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saudara-saudara kasih dan jemaat dikasih Tuhan, dari firman Tuhan yang telah kita baca secara berbalasan tadi, saya mengangkat pokok renungan kita atau yang menjadi tema itulah perkataan Yesus yang termuat dalam ayat 50. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, di akhir-akhir ini ya tentunya kita semuanya merasa takut dengan pemberitaan adanya varian baru COVID-19. Apalagi orang gembar-gemborkan bahwa ini lebih ganas, lebih cepat bereaksi kepada seseorang. Karena itu menimbulkan adanya suatu ketakutan di banyak orang. Tentunya kita juga walaupun sebagai umat Tuhan, perasaan takut itu juga ada. Jadi walaupun kita sebagai umat Tuhan, ya tentunya karena kita manusia biasa, perasaan takut itu juga masih ada. Tapi yang ditekankan, jangan kita takut berlebihan. Karena itu juga ketika kita melihatnya dengan kacamata iman, itu berarti bahwa kurang percaya sehingga ketakutan berlebihan itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, dalam warta tadi disampaikan ke tengah-tengah jemaat, mengingat anak-anak kita yang agak susah untuk kita mengatur, sehingga guru-guru sekolah minggu ya mengambil keputusan minggu depan
anak-anak kita menjalani kegiatan sekolah minggu secara online. Jadi bukan kebaktian orang besar, bukan kebaktian hari Minggu yang online. Jangan sampai sidang jamaah salah kalau mendengarkan pewarta ya sekolah minggu, karena anak-anak kita memang agak rawan sehingga itu yang kita lakukan. Tapi jangan sampai sidang jamaah terlalu panik. Ya ini PSB sekolah minggunya sudah akan online ke depan, sehingga kita akan menyebarkan berita-berita yang akan menambah ketakutan bagi orang lain. Ya, nanti orang lain katakan, lihat PSB sudah tidak bergereja anak-anak sekolah minggunya. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, ketakutan dalam kehidupan kita seperti yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus itu ada dampaknya. Nah, dampaknya itu ya kita tidak merasa tenang. Ya, orang yang ketakutan, umpamanya perampok, pencuri, ketika dia melakukannya, maka tentu dia akan dihantui oleh rasa ketakutan. Jangan sampai diambil massa, jangan sampai ditangkap polisi, ya macam-macam. Yang penting bahwa ketika melakukan sesuatu yang tidak baik, maka ini yang terjadi, ketakutan itu. Demikian juga dengan ayat-ayat ini. Tentunya ketakutan itu menjalar kepada semua orang. Ya. Tapi kita tidak akan menyelesaikan akan ketakutan itu ketika itu hanya menjadi suatu perasaan. Ketika rasa ketakutan itu tidak ada reaksi yang kita lakukan yang bisa mengatasi ketakutan itu, maka tentu ketakutan itu akan terus menjadi bagian kita. Karena itu disampaikan kepada sidang jemaat, ketika kita merasa takut dengan varian baru COVID ini, ya mari kita disiplin. Ketika menjalani sepanjang kebaktian, jangan dilepas masker. Ketika datang di tempat ini, ya majelis sudah siapkan 2 tempat cuci tangan di situ, di sana. Jangan kita katakan, saya baru habis mandi di rumah. Ya namanya kita hadir di sini, kita bisa dekat dengan saudara-saudara kita, itu bisa saja. Ya namanya kita menjaga diri. Demikian juga menjaga diri. Ya majelis sudah palang bangku supaya hanya 2 orang saja dalam satu bangku. Ya, tidak boleh kita bertumpuk. Ya, kita saling menjaga. Karena bukan saja diri kita yang kita jaga, tapi saudara kita. Bagaimana kita mengasihi saudara kita kalau justru kita mendatangkan kesakitan bagi saudara kita? Demikian juga dalam pengaturan kebaktian. Sudah diatur jam 6 sektor ini, jam 9 sektor ini. Itu dimaksudkan supaya kita lebih teratur. Kita bisa menjaga jarak. Jadi tidak asal majelis jemaat menaruh dalam warta supaya pelengkap warta itu. Tapi itu dimaksudkan supaya kita tata demi keselamatan kita bersama. Jadi harus dipatuhi. Kalau memang sektor kita jam 6, masuklah jam 6. Jangan yang penting saya masuk jam 9. Ya kalau semua anggota jemaat berprinsip semua masuk jam 9, maka tidak lagi terjaga jarak itu. Karena itu sangat dihimbau kepada sidang jemaat demi kita juga bisa dihindarkan dari ketakutan itu, maka harus kita melakukan suatu tindakan nyata. Bagaimana kita patuhi aturan-aturan yang ada supaya kita bisa tenang. Ketika kita menjaga bisa berhenti akan virus ini, maka tentu luar biasa. Kita akan kembali menikmati suasana yang baik. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki dalam kehidupan kita jangan ada rasa takut itu. Ya, karena ketika umat Tuhan dihadapkan dengan perasaan takut,
maka tentu dalam kehidupannya tidak akan merasa tenang. Ya, bagaimana mau beribadah kepada Tuhan, bagaimana mau menjalankan kewajibannya di hadapan Tuhan kalau selalu ada rasa takut. Tuhan sendiri katakan dalam pembacaan tadi yang menjadi pokok renungan kita, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi ada suatu larangan, jangan kita takut. Tapi bukan berarti kita tak paham. Ya, biasa juga ada orang Kristen begitu, karena mungkin terlalu mengandalkan bahwa dia beriman, dia terlalu rohani, akhirnya kadang mengatakan bahwa tidak ada virus, itu hanya permainan orang. Ya, itu tindakan kabur. Kita tidak bisa demikian. Ya, kenyataannya banyak orang yang jadi korban. Kalau memang tidak ada korban, ya mungkin bisa kita katakan bahwa itu hanya permainan orang, mengembar-gemborkan akan isu-isu. Tapi kenyataannya sudah jutaan orang yang harus mati gara-gara ini, sehingga kita tidak bisa bermain-main dengan ini. Dan menjadi panggilan kita bersama, karena ini kehidupan banyak orang. Sampai orang Kristen tidak bisa kita berdiam diri karena menyangkut keselamatan orang. Kita memiliki satu tanggung jawab. Bagaimana supaya orang lain bisa selamat? Bagaimana supaya saudara-saudara kita bisa menjalani hidup dengan tenang? Dan itu juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Ketika kita merasa tenang dalam kehidupan ini, maka itulah yang akan membuat kita bisa leluasa dalam menjalankan tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan. Ketika kita melaksanakan suatu ibadah atau kebaktian, maka tentu akan lebih fokus karena berbeda. Mungkin kita beribadah atau kebaktian tapi kita selalu takut, ya kadang setengah hati. Di satu sisi kita memuji Tuhan, tapi di sisi lain kita selalu was-was, apalagi jangan sampai ada gempa. Ya, akhirnya itu kita tidak fokus. Mulut kita memuji Tuhan, tapi hati kita tidak memuliakan Tuhan. Ya, itu sindiran Tuhan Yesus kepada orang Israel. Hanya menjalankan kewajibannya dalam beribadah, tapi tidak sepenuhnya. Karena lain di bibirnya, lain di hatinya. Allah tidak menghendaki. Yang Allah ingin ialah apa yang kita ucapkan dalam perkataan kita, itu juga kita nyatakan dalam tindakan kita. Tuhan tidak menghendaki umatnya bermuka dua di dalam kehidupannya. Di satu sisi dia memuliakan Tuhan, di sisi yang lain dia menjalankan kehendaknya. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan Yesus mengatakan tenanglah, aku ini, jangan takut? Ya tentunya ada dasar. Tuhan itu tidak hanya mengatakan demikian lalu sampai di situ saja. Ada dasarnya sehingga dia katakan tenang. Aku ini, aku ada. Menjelaskan kepada kita bahwa dalam situasi apapun yang mendatangkan kecemasan, mencekam atau ketakutan, dia ada. Aku ini. Hanya karena kita terlalu kasai oleh ketakutan sehingga kita sudah tidak mengingat dan menyadari bahwa dia ada. Aku ini. Sehingga terjadi kita tidak tenang. Karena itu setiap jemaat dikasih Tuhan, ketika mungkin ada situasi apalagi sekarang dengan COVID-19 varian yang baru, ya mari kita menghayati firman Tuhan dalam kehidupan kita semua. Dalam perkataan Yesus ini dinyatakan kepada murid-muridnya pada waktu yang lalu, sekarang ini datang kepada kita pribadi lepas pribadi. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Mengapa? Karena Tuhan ada dalam kehidupan kita.
Kita tidak menjalani hidup ini sendiri. Ada pergumulan yang kita hadapi. Dia tidak pernah lepas tangan. Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B sampai ayat yang ke-6. Allah itu tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia itu menjadi penolong kita. Ini yang menjadi pegangan kita, menjadi penguatan kepada kita. Maka dalam Injil Matius pasal 28 ayat 20, Tuhan Yesus sendiri katakan ketika kita menjalankan perintahnya, menyaksikan Dia kepada semua orang, lalu ditutup kata Tuhan Yesus, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ya, ini Tuhan Yesus sendiri yang katakan. Dia katakan kepada saya dan saudara-saudara bahwa Dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Itu berarti bahwa dalam situasi apapun penyertaannya ada bagi kita. Tuhan ada dalam kehidupan kita. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan di situ bahwa di dalam diri kita supaya kita tahu Tuhan menaruh roh yang memberi kita kekuatan, bukan roh ketakutan. Roh ketakutan itu datang daripada iblis. Bagaimana supaya manusia umat Tuhan selalu dirongrong ketakutan, supaya setengah hatinya kepada Tuhan. Bahkan kalau bisa tidak ada waktunya datang kepada Tuhan. Itulah yang diingini iblis. Bagaimana supaya mungkin hal-hal sepele menimbulkan ketakutan dalam kehidupan kita, ya sehingga ketakutan itu ya jangan kebaktian. Nanti minggu depan ya sekarang banyak virus. Nah, akhirnya kita tidak menjalankan kewajiban kita. Kita tidak berbuat bakti karena ketakutan itu. Karena itu saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, malah firman Tuhan yang datang di tengah-tengah kita menyapa kita secara pribadi. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya buat kita semua hari. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami kembalikan di hadapan-Mu Tuhan, karena kembali Engkau menguatkan kami dengan firman-Mu yang sungguh melegakan kami, bahwa Engkau ada dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak perlu takut apapun yang diwartakan oleh sekeliling kami, bahkan dari dunia ini. Dan karena itu kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau pimpin kami, sehingga sungguh-sungguh kami merasakan dalam ancaman hidup sekalipun kami ada damai, kami tenang, tentram, karena kami ada dalam tangan pengasihan Tuhan yang memberikan kami roh kekuatan di dalam sepanjang kehidupan kami. Tuhan, ini doa syukur kami atas firman-Mu yang kesemuanya ini kami syukuri hanya melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat dikasih Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama kita membaharui dalam kehidupan kita akan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan karena itu mari kita mengucapkannya bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan jemaat Tuhan berdoa. Saudara-saudara sekalian jemaat kekasih Tuhan, tiba saatnya untuk kita menandai syukur kita lewat persembahan, dan juga dalam rangka kita mengambil bagian buat kelebaran pekerjaan Tuhan. Sementara kita nyatakan kita puji Dia dari nyanyian NKB 199 ayat 1 sampai selesai kantor persembahan dijalankan. Mari kita masuk dalam doa persembahan, sepakat sekaligus kita akan mengakhiri doa. Apakah kita berdoa? Ya Tuhan, Allah kami dalam kerajaan surga, kami kembalikan segala puji dan syukur di hadapan-Mu
untuk penyertaan-Mu yang telah kami rasakan dalam rangkaian kebaktian di saat ini. Lebih lagi dengan kuat kuasa-Mu yang boleh menolongi kami semua, kami sungguh merasakan damai karena Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kami di saat ini. Terpuji Engkau Tuhan untuk kesetiaan-Mu, untuk terus hadir di tengah-tengah kehidupan kami, umat-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, di kesempatan ini kami bersyukur karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami dalam menyatakan tanda syukur kami, dalam kami menyaksikan betapa Tuhan setia memberkati hidup kami. Sehingga dalam kebaktian ini kami telah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di Sinode melalui pundi sentralisasi. Demikian juga pundi untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat dan kotak pembangunan, untuk pekerjaan Tuhan sebuah dengan pembangunan. Kami menyatakan dengan penuh sukacita persembahan kami ini. Kami bersyukur bahwa kami boleh menandai syukur kami itu pun atas berkat-Mu yang telah Engkau curahkan dalam hidup kami di minggu yang lalu. Dan karena itu kami sungguh bersukacita kami boleh mengambil bagian buat pekerjaan Tuhan lewat persembahan ini. Ya Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, kami selaku sidang jemaat-Mu bersyukur karena di hari kemarin telah dilaksanakan pengucapan syukur dan masuki gedung gereja yang baru di cabang kebaktian Bambu, yang hari ini untuk pertama kebaktian hari Minggu dilaksanakan. Suatu berkat Allah ke tengah-tengah jemaat-Mu, atasnya kami syukuri. Engkau sungguh memberkati persekutuan kami. Kiranya seterusnya gereja ini menjadi berkat bagi seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang ada di jemaat Hindu, yang ada di cabang kebaktian, bahkan setiap umat-Mu yang hadir dalam melaksanakan kewajibannya berbuat bakti di hadapan Tuhan, semua diberkati Tuhan. Ya Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, di kesempatan ini kami bersyukur pula dengan berkat-Mu buat beberapa terkasih kami yang dalam minggu ini Engkau boleh tambahkan usianya setahun lagi. Kami bersyukur bersama dengan umat-Mu, Helmi Wahyuni, Hasbi, Mercy Palamba, Mariam Benyamin, Ferdinand, Cynthia Yapet, Rivaldo Carlos, Nesia Stacy, Pavel Sakari Jumansa, Kevin Alvaro. Demikian juga bila-bila masih ada umat-Mu yang tidak tertera dalam warta ini, yang juga mendapatkan pertambahan usia setahun dalam minggu ini. Atasnya kami syukuri. Terpuji Engkau Tuhan untuk berkat pertambahan usia bagi kekasih-kekasih kami. Tuhan Engkau memberkati dalam kehidupan ke depan sehingga tetap merasakan akan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup yang Tuhan anugerahkan. Ya Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur bersama-sama untuk hidup yang Tuhan anugerahkan, sehingga sampai saat ini kami tetap ada sehat, kuat, oleh karena kemurahan Tuhan bagi kami. Yang mana di sana sini begitu banyak saudara-saudara kami yang dihadapkan dengan penderitaan, duka cita, dan berbagai kesulitan oleh karena adanya COVID, oleh karena adanya gempa,
Dan karena itu kami umat-Mu di sini, dengan keadaan yang baik yang kami alami hingga saat ini, sudah sepatutnya kami kembalikan puji dan syukur hanyalah bagi-Mu. Tuhan, kami berdoa bersama-sama. Kami memohonkan melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan, Engkau kasihani kami umat-Mu. Kami rindukan Engkau hentikan akan virus ini. Kami rindukan keadaan kembali normal seperti semula. Kami rindukan suasana yang Engkau anugerahkan dalam hidup kami yang lalu. Dan karena itu kami memohonkan di hadapan-Mu, kasihani kami semua. Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau hentikan penyebaran virus ini. Upaya pihak pemerintah dan semua pihak dalam mengatasi, kami dukung dalam doa. Tuhan, Engkau berkati, Engkau pakai mereka. Demikian juga kami selaku warga gereja, Tuhan, gerakkan kami sehingga kami semuanya boleh mengambil bagian, sehingga virus ini sesuai dengan waktu Tuhan boleh berhenti dan Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami memasuki minggu yang baru. Kembali kami akan melaksanakan tugas usaha pekerjaan kami, dimanapun Tuhan tempatkan. Tuhan, Engkau tolong sehingga semuanya kami boleh lakukan dengan baik. Dan kehadiran kami selaku anak-anak Tuhan di mana saja kami menjalankan tugas usaha pekerjaan, kami akan selalu hidup selaku anak-anak Tuhan, menjadi kesaksian yang baik bagi sesama, bahkan menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, kebaktiannya akan dijalankan 1 minggu ke depan. Tuhan memberkati sehingga apa yang telah diatur oleh majelis jemaat boleh berjalan dengan baik, menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu, menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, memberkati saudara-saudara kami yang dari kampung, bahkan dari jemaat tetangga yang boleh hadir dalam kebaktian ini. Kiranya melalui kebersamaan kami dalam kebaktian ini menjadi berkat bagi kami semua, anggota sidang jemaat, sektor yang boleh melaksanakan kebaktian ini. Demikian juga saudara-saudara kami, umat-Mu yang datang dari berbagai tempat. Sama-sama kami diberkati Tuhan melalui kebaktian ini. Tuhan yang ada dalam kerajaan surga, kami mengingat akan beberapa saudara-saudara kami yang dalam pergumulan. Kami doakan Bapak Abraham Kabuno, Yunus Tanah Basah, Yakub Sitopa, Nelsi Pungka Padang, Yudhistira Adi Atma. Demikian juga kami doakan Nyonya Sarapuli, Nyonya Magdalena Dahari, Muhammad Junjung, dan umat-Mu yang lain yang kami tidak sebutkan namanya satu persatu di rumah sakit atau di rumah dalam proses pemulihan. Tuhan tolong sehingga umat-Mu kembali kuat sehat oleh karena Tuhan. Tuhan yang ada dalam kerajaan surga, kami doakan untuk gereja Kristen Sulawesi Barat, di mana kami hadir di dalamnya bersama-sama mengangkat pelayanan. Tuhan memberkati dalam pelaksanaan sidang sinode ambulan 10, memberkati pihak sinode dalam segala persiapan. Panitia, Tuhan memberkati. Demikian juga jemaat-jemaat-Mu, sehingga melalui persidangan gerejawi ini boleh menghadirkan akan keputusan-keputusan yang bisa membawa gereja-Mu akan semakin diberkati oleh Tuhan. Tuhan, ini doa, persembahan dan syafaat kami yang kami bawa di hadapan-Mu melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, silakan untuk berdiri. Kita memuliakan Tuhan dari nyanyian NKB 196 ayat 1. Dan terimalah berkat Tuhan melalui kebaktian yang kudus ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita menyanyi dari NKB nomor 165. Kita nyanyikan bait yang pertama.